kelima ingin mempresentasikan pengaruh positif dan negatif iptek bagi NKRI. Saya Muhammad Faris Rusmono. Saya Yolanda Kalisa. Saya Dikana Fianisa Fitri. Saya Yuni Rahma. Saya Dewi Ayu Wangsari. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama pengaruh positif dan negatif iptek bagi NKRI. Yang pertama ada dua soal. Yang pertama uraikan tentang sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua uraikan tentang sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik dan ekonomi. Silakan dijawab. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia begitu beragam agama yang dimiliki. Maka dari itu, sikap toleransi harus kita tingkatkan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, tapi kita sebagai manusia harus tetap memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Yang ketiga, Tuhan Indonesia. Lalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial, yang bahkan dapat memecah kesatuan dan kesatuan bangsa. Baik, Poin yang keempat, kelihatan gambar. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial. Akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Dan slide kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan keadilan dalam sosialisasi di media sosial. Kita sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena jika kita salah dalam bertindak di media sosial, yang terkena dampaknya juga bukan hanya kita tapi juga orang lain. Soal kedua yaitu sikap selektif untuk menghadapi pengaruh iptek di bidang politik. Yang pertama, melakukan penyaringan akan pengaruh iptek dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam ranah di bidang politik yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mengadakan reformasi di dalam setiap lembaga politik agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Yang keempat, menegakkan pemerintah yang bersih sehingga mampu memperkuat kepercayaan rakyat. Yang kelima yaitu menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, menolak penggunaan iptek yang berpengaruh buruk terhadap HAM dan menjalani supremasi hukum yang berlaku. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. 1. Mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga mampu memperkuat perekonomian masyarakat. 2. Memperkuat sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sehingga semua hal yang menguasai hajat hidup banyak orang harus dibanderol dengan harga yang terjangkau. 3. Menggunakan bahan baku dalam negeri agar tidak bergantung pada produk impor dari luar negeri. 4. Menjadikan pertanian sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. 5. Kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk pertumbuhan dan berkembang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, selamat. Sebelum nama sama pertanyaan nama saya dari kelompok 1. Pertanyaannya
Tidak, saya ingin menjawab pertanyaan. Kan tadi saya ulangi lagi ya. Apa pengaruh negara lain dalam perkembangan fintech di negara Indonesia? Nah, perkembangan fintech di Indonesia itu nggak lepas dari pengaruh negara lain. Hal ini disebabkan karena Indonesia itu menjalin kerjasama dengan negara-negara yang maju. Oleh karena itu, Indonesia itu tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti atau menyerap perkembangan fintech dari negara-negara maju yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Nah, contohnya kayak model pembayaran yang semakin praktis dengan ODM atau bank kartu digital. Terima kasih. Selanjutnya, sebutin nama sama silakan. Nama saya Dinaulia, saya berasal dari kelompok 3. Apa dampak negatif dari bidang sosial? Ya, jadi saya mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Aris Luna. Saya ulangi lagi. Tadi kan pertanyaannya sebutkan dampak negatif perilaku masyarakat dengan adanya kemajuan iptek pada bidang sosial budaya. Nah, yang pertama itu semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiaan sosial. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi karena proses tatap muka atau face to face. Karena misalnya perkembangan alat komunikasi, hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi apa? Nah, yang ketiga adalah mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Yang keempat, munculnya gejala westernizasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang sebenarnya bertentangan dengan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Terus, yang terakhir, budaya asing ini makin terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asing yang kita miliki. Ya, jawaban dari saya semoga bisa dipahami. Ada yang mau bertanya lagi? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan pertanyaan ya, Pak. Kan tadi tentang sikap selektif kan? Jelaskan makna nilai selektif itu apa? Nilai sikap selektif. Maksudnya yang maksud itu nilai selektif itu apa? Iya, itu. Jadi saya izin menjawab ya. Jadi nilai selektif itu adalah ketika kita itu memiliki sikap untuk memilih yang baik atau yang benar. Gitu. Contohnya itu kayak di lingkungan masyarakat, mungkin di negara kita, kayak gitu. Di sekolah atau enggak di rumah bisa jadi. Nah, kita juga harus bisa berhati-hati dan kita juga harus rasionalis seperti itu. Rasionalis. Oke. Terima kasih. Sebenarnya. Ya. Sebutin nama sama sama. Nama saya Muhammad Ibrahim dari kelompok 1. Nah, pertanyaannya seputar dengan sosial budaya ya. Jadi, bagaimana sih caranya kita untuk menyaring apakah sosial budaya dari luar negeri itu baik atau benarnya? Jadi bagaimana menyaringnya? Bahwa kalau sosial budaya itu kalau budaya dari orang luar tuh baik atau tidaknya itu bagaimana menanggapinya? Sebenarnya kita tuh nilai-nilai Pancasila, nilai Pancasila bukannya sosial budaya bukan. Nilai-nilai Pancasila sama kemajuan kita yang di bidang politik sama ekonomi. Jadi budayanya? Budayanya di kelompok saya. Ngomong baik ya, nilai plus. Nah jadi kamu udah
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.